Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah SWT yang atas limpah curahan nikmat karunia-Nya kita sekarang masih bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita. Terlebih lagi yaitu yang paling kita rasakan saat ini, disampaikannya niat dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Amin. Jemaah yang dirahmati Allah, ini malam ini tanggal 12 nih. Besok kan merah nih. Besok tanggal merah. Dan niku hari tentu kalender niku Maulid nggih. Maulid Nabi. Jamaah yang berbahagia, ini kalau dilihat di kalender memang untuk Maulid ini berarti di situ ada peringatan kelahirannya. Maksudnya diingat-ingat. Kita itu disuruh ingat-ingat bahwa pernah lahir seorang manusia yang seperti kita, cuma bedanya adalah beliau itu diutus ini dibina secara khusus dan diutus untuk menyampaikan petunjuk Allah untuk seluruh manusia. Jadi Rasul, diangkat jadi Rasul, disuruh menyampaikan risalah untuk seluruh manusia yang datangnya dari Allah, yaitu Al-Quran. Ini hanya saja memang untuk kelahiran ini ada macam-macam keyakinan, dan di sana ada sejarah pun juga mencatat yang agak berbeda-beda, sehingga ya bisa kita lihat salah satu lah. Tapi untuk wafatnya beliau itu sudah pasti, karena di sana dipastikan sejak wafatnya beliau itu tidak ada lagi wahyu yang turun. Ini yang perlu kita tekankan di situ, bahwa memang Rasulullah ini manusia yang memang disiapkan secara khusus, diutus nantinya sebagai Rasul dari Allah. Rasulullah, jadi utusannya Allah untuk menyampaikan risalah tadi. Nah, ini dan juga disiapkan memang Rasul itu diskenariokan oleh Allah. Beliau itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Jadi saat wahyu pertama turun itu sudah memang terkenal tidak bisa membaca dan tidak bisa tulis, yang disebut di Quran itu ummi. Nah, ini harus kita yakini, kita harus benar-benar yakin itu. Enggak boleh ragu dikit pun. Dan wahyu yang datang yang kita pelajari ini pun kita harus yakin bahwa itu bukan karangan beliau, bukan karangan manusia, tapi memang benar-benar dari Allah. Beliau hanya untuk disuruh menyampaikan saja. Ini yang perlu kita tekankan. Kita harus benar meyakini dalam hati kita. Nah, jamaah yang berbahagia, sampai dengan kemarin itu kita sudah mempelajari yang Allah turunkan kepada kita, itu melalui Rasulnya Rasulullah Muhammad SAW, yang sampai saat ini sudah nyampe ke kita. Dan kita harus yakin bahwa ini tetap asli, sama seperti saat pertama kali turun. Sama persis, tidak ada bedanya, tidak ada perubahan sama sekali. Sebab tidak ada yang bisa merubah
Allah sudah memberikan jaminan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Quran dan kamilah yang menjaganya. Dan Allah menjaganya dengan berbagai macam caranya sendiri, yang diaturnya sendiri. Sampai ke kita ya persis sudah. Ini tidak hanya untuk saat itu, tapi untuk nanti sampai akhir zaman. Panduan ini tidak akan berubah. Nah, Rasulullah menyampaikan. Maka kita sekarang terus mempelajari untuk belajar memahami yang sudah diturunkan tadi, yang nyampe ke kita entah lewat kertas. Ini kertas. Ini tahun berapa ini belinya ini dulu ya. Ini dihabis sekarang banyak sekali. Kemarin terakhir kita mempelajari ayat 276. Nah, ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Nah, ini tegas ini. Allah memusnahkan riba. Ini pakai pakai berarti sekarang dan terusnya ya. Sekarang dan terusnya, fi'ilnya fi'il mudhari. Ya, Allah akan terus memusnahkan riba. Jadi kalau di sini kita harus yakin bahwa memang Allah nanti sampai nanti pun Allah yang memusnahkan riba itu dengan caranya sendiri. Ya, bagaimana Allah memusnahkan itu dengan berbagai macam memberikan pengetahuan ya kepada manusia, kepada umatnya. Nah, ini bentuk fi'il mudhari ya. Yamhaqu berarti dia Allah, yang Allah berarti dia Allah. Memusnahkan riba, menghancurkan riba. Nah, jadi kalau orang belum ngerti, dipahamkan riba itu enggak boleh dan sebagainya yang sudah ya. Nah, di situ caranya Allah menghancurkan riba dan berbagai macam teori ekonomi syariah yang benar-benar itu jual beli. Maka di sana yamhaqullahu riba. Jadi Allah memusnahkan sekarang dan terusnya ini. Terus nanti kalau ada pelaku riba dipahamkan hukumnya, nanti musnah harganya. Bapak sekarang kok malah makin banyak. Nah, ini berarti ya harus terus dikenalkan, harus terus dipahamkan bahwa riba itu enggak boleh. Walaupun orang di sana orang kafir, orang yang ini mereka mengibaratkan, memisalkan jual beli itu ya kayak riba, bukan. Makanya nih yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Dan dia ini terus-menerus menyuburkan sedekah. Nah, nanti kalau sudah paham, mereka-mereka yang kaya itu paham tidak menjalankan riba, kemudian menyedekahkan, banyak sedekah, dikelola dengan baik oleh sebuah panitia yang di situ namanya amil dan sebagainya, itu pengurus harta umat, ya, umat yang beriman. Nah, nanti sedekah ini dikumpulkan, nanti ada orang yang diberi modal bisnis, ya, modal bisnis jualan, entah jualan gekulaan iwak dan sebagainya, itu nanti ada, atau dibuatkan rombong untuk diajarin bikin martabak atau apalah ya, nanti di situ terjadilah ekonomi yang mulai merambah membesar. Wajud bisotakoh, menyuburkan sedekah. Nah, dari yang kemarin itu sudah kita pahami, sedekah itu pahalanya berlipat ganda. Ini benar-benar harus kita yakini. Nah, kemudian di ujung ayat itu Allah menjelaskan, mengingatkan terus ya. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Wallahu dan Allah tidak. Nah, yuhibbu dia terus-menerus mencintai, berarti tidak pernah mencintai. Tidak akan mencintai yuhibbu dan kulla, setiap kafarin
kekufuran yang keterlaluan ya, dalam kekufuran tetap kafarin dari terus menerus kufur, terus menerus ingkar, asim juga selalu berbuat dosa. Nah ini makanya jamaah yang berbahagia ketika sudah dosa kemarin saya, kalau sudah yang lalu ya lalu sudah biarin yang lalu, itu urusannya Allah. Tapi sekarang dan terusnya ya kita toto ya, kita tata seperti itu. Nah malam ini kita lanjut ke ayat 277 ya. 277. Nah, ayat ini Allah di sana berfirman, innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ini ya, apa namanya, Allah ya, inna sungguh ini tenan berarti sungguh, alladzina mereka orang-orang yang amanu, ini bentuk lampau ya, bentuk sudah, bentuk mati, berarti telah iman. Sungguh mereka orang-orang yang telah iman, wa dan amilu mereka sudah melakukan aktivitas, mereka beraktivitas as-solihati kebajikan, berbuat baik. Amil solihah, amal soleh berarti perbuatan ini apik, kelakuan bagus. Nah ini jadi kelakuan yang bagus itu yaitu tadi amilu solihah, perbuatan yang bagus, aktivitas yang baik, kebaikan. Iman dulu dan sudah melakukan perbuatan baik, wa qamus shalah dan telah mendirikan, mereka itu telah mendirikan, menegakkan ya, aqamu di sini memang biasanya mendirikan, menegakkan. As-sholata sholat, bukan menjalankan, bukan melaksanakan ya, mendirikan, menegakkan sholat. Ini sholat, karena lima waktu itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, terus berefek antara waktu sholat dan sholat itu diwarnai oleh doa-doa yang kita baca dalam sholat, tidak berani berbuat khianat dan sebagainya. Ini wa atau zakah dan telah membayarkan zakatnya, membayar zakat. Nah ini zakat ini harus orang yang hartanya sampai 1 nisab. Kalau belum 1 nisab tidak zakat, berarti sedekah. Makanya tadi kan di ayat sebelumnya kemarin itu Allah menghancurkan riba, memusnahkan riba, menyuburkan sedekah. Nah, memang riba itu banyak ya. Mulanya banyak dulu luar biasa. 1400 tahun yang lalu riba luar biasa. Nah akhirnya ya setelah dipahamkan sedikit-sedikit nih, di ayat lain itu sesuatu yang di riba, dari riba itu nanti tidak bisa bagus ya. Di situ pahalanya tidak ada, malah dosa ya, malah dosa. Kemarin sudah kita bahas. Dosa itu tidak akan bertambah, malah musnah, malah lebih hancur nanti. Maka di sana jamaah yang berbahagia, apa yang diberikan dari riba itu tidak kan manusia kan mikir nggih. Nek 10.000 dadi 11.000 kan bertambah. Gitu. Orang kan mikir gitu. Nah, ini di surat lain nih, di surat Ar-Rum nih, ayat 39. Wa ma ataitum mir riba liar buah fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Nah, ini. Apapun yang kamu berikan dari riba agar menambah pada harta manusia, sebetulnya maka riba itu tidak menambah apa-apa daripada sisi Allah, tapi malah dosa. Nah, ini ketok tambah nah ini gitu. Tapi niku kan zakat ya, di ayat ini barusan zakat, membayar zakat. Wa ma ataitum min zakatin
Dan apapun yang kamu berikan dari zakat, turiduna wajah Allah, yang di situ kamu menghendaki wajah Allah, maksudnya menghendaki keridhaan Allah, faulaika, maka mereka itu humul mudhifun, orang yang dilipat gandakan. Wah, pahalanya dilipat gandakan. Loh. Jadi kalau sudah kita mengetahui dari yang kemarin itu, yang tadi Allah menghancurkan riba, menyuburkan sedekah. Terus di ayat selanjutnya ini mau orang yang telah iman, telah melakukan perbuatan baik, kelakuan sing apik ya, kebagusan, terus menegakkan sholat, mendirikan sholat, nah wa atau zakat dan bayar zakat. Nah zakat di sini, ini di surat Ar-Rum ayat 39 itu, pama ataitum min zakatin, dan apapun yang kamu berikan dari zakat itu, turiduna wajah Allah, yang kamu itu di situ kamu mengharap hanya menghendaki wajah Allah, ridho Allah, faulaika humul mudhifun, maka mereka itulah yang dilipat gandakan. Nah inilah dilipat gandakan, duitnya oke, dibayarkan zakat, panitia. Nah, panitia zakat nanti membagikan pada orang yang tidak, memang ada 8 asnaf itu. Nah, mungkin juga diatur sedemikian rupa dengan metode yang bagus, akhirnya orang yang semula tidak bisa zakat malah semula itu menerima zakat, gitu. Dari zakat yang dikelola bisa dimodalkan, dijadikan modal, nggak sidik. Terus akhirnya orang yang tadi menerima zakat setelah dimodali menjadi kaya, nah akhirnya dia bisa bayar zakat. Ini pahalanya luar biasa. Cuma kadang-kadang mikir sapa sing ngatur. Sing gelem ngatur ngono kuwi lho sapa kadang-kadang. Aduh, pikirannya belum nyampe saja nih. Gitu. Sakjane kan pun enten gitu. Ten darah kuning mesti enten. Mesine pun enten jelasnya. Jelasnya sudah ada panitia khusus yang panitia zakat dan sebagainya itu yang mengatur ekonomi seperti itu. Yang semula itu menerima zakat, oleh panitia diatur menerima zakatnya, niku pengelolaannya diatur sampai orang yang pertama menerima zakat itu dimodali dan sebagainya, akhirnya sampai membayar zakat. Ini cuman sendiri-sendiri nggak bisa, harus berorganisasi yang hebat gitu. Gitu. Organisasi yang hebat mesti dikelola, wah ini bisa. Misalnya pasti ada itu. Ada di suatu tempat mana masih ada yang sudah punya pemikiran seperti itu dan benar-benar ada terwujud orang yang semula menerima zakat jadi bayar zakat. Saya mungkin kalau patusan itu Google mungkin ada di daerah mana atau panitia mana yang bisa mengubah di situ semula mengelola harta zakat yang semula orang itu si A itu menerima zakat, lama-lama si A ini jadi pembayar zakat juga. Ini kenapa itu tadi Allah sudah menjanjikan faulaika humul mudhifun, maka mereka itulah yang orang-orang yang dilipat gandakan pahalanya, balasannya luar biasa. Dan kita ya, kalau kita hanya berpikir lingkup kecil, ya nggak bisa, harus luas ya. Harus lingkup luas, berkelompok banyak, dikumpulkan banyak, akhirnya nanti bisa terjadi seperti itu. Ini jamaah yang berbahagia, makanya Quran ini sudah turun 1400 yang lalu, hukum-hukumnya ada, manusianya tinggal manusianya benar-benar punya pikiran yang tercerahkan dari Quran itu, kemudian mengelola kehidupan, mengelola hartanya dengan berdasar Quran. Jangan sampai nyalai Quran dan tuntunan Rasulullah yang sudah dilahirkan, yang menuntun kita, yang menjadi contoh terbaik bagi manusia saat ini dan seterusnya, mulai saat itu sekarang dan seterusnya, itu pasti akan jadi masyarakat yang baik. Kenapa? Baldah, Korea, desa, dusun dan sebagainya sampai negeri
Kalau ditata dengan baik, baldatun thayyibatun, baldah yang bagus, thayyibah, negara yang bagus, daerah yang bagus, warabbun ghafur, yang di sana Rabb mendapat ampunan. Karena Allah adalah Maha Pengampun, mengampuni orang yang ada di situ yang benar-benar iman, yang benar-benar melaksanakan Quran. Ini makanya kadang-kadang bingung ya. Saat ini aduh, apalagi ada kerusuhan-kerusuhan saat ini, kijane piye? Apa mereka nggak pernah mikir-mikir ekonominya itu dipadukan dengan Quran misalnya? Ini pertanyaannya. Karena jam yang berbahagia memang ya kembali lagi ya. Beberapa saat yang lalu sudah kita bahas itu ya. Memang Allah itu memberikan musuh bagi Nabi dan pengikutnya, ada diberi musuh untuk supaya supaya dia perjuangan, diberi musuh. Ini kok di surat ke-6 nih, ayat 112 nih. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi itu memang Allah sudah menjadikan bagi setiap nabi plus pengikutnya itu musuh, syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din, ya, senantiasa mewahyukan, membisikkan, menginspirasikan ba'dhum ila ba'din, sebagian pada sebagian yang lain, terus menerus niku menginspirasikan. Ini zukhrufal qauli, kata-kata indah yang dihias demikian rupa untuk menipu ghurura. Jadi hal-hal yang yang merusak tatanan Quran, merusak tatanan yang sudah ditata Rasulullah, ya. Allah sudah menata lewat Rasulullah, ditata oleh Rasulullah, dicontohkan, dirusak. Merusaknya itu tadi, dirusak dengan cara yang dihiasi. Urip pengen ini empun dihias sedemikian rupa untuk menipu. Makanya ini butuh perjuangan yang serius, jihad. Jihad itu bukan perang, tapi sungguh-sungguh serius mengelola. Kalau memang harus perang ya kita perang. Ini jamaah yang berbahagia, makanya ya ini benar-benar harus kita upayakan bagaimana caranya di dalam suatu komunitas itu nanti bisa benar-benar orangnya benar-benar iman, telah iman semuanya, menata diri, kemudian melakukan aktivitas yang baik sesuai dengan panduan Quran, menegakkan sholatnya ya harus tegak berarti seluruh waktunya itu terhiasi, ya, terwarnai dengan apapun yang dibaca pada saat sholat, janjinya saat sholat dan sebagainya. Diberi harta banyak, nggak lupa kewajibannya bayar zakat. Untuk apa? Itu ada 8 asnaf di surat ke-9 nanti ada. Nah, kalau sudah seperti itu, ini di sini Allah menjelaskan di berikutnya ini, lahum ajruhum inda rabbihim, lahum bagi mereka, ajruhum balasan untuk mereka, inda rabbihim di sisi Rabbnya. Udah niki. Niku wonten napa? Di surah Ar-Rum ayat 39 ini balasannya dilipat gandakan luar biasa. Apalagi di surat Ali Imran ya, ayat 26 27 itu, di akhir ayat 27 itu kita disuruh ngomong kul, ya, katakan itu. Allah memerintahkan pada kita, kul, katakan, Allahumma malikal mulki, wahai Allah, ya Allah, malikal mulki, pemilik segala kekuasaan kerajaan. Nih, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Engkau berikan kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan kerajaan kepada siapapun yang kau hendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Engkau cabut itu kekuasaan dari siapapun yang kau hendaki. Ini wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau muliakan siapapun yang kau hendaki dan kau hinakan siapapun yang kau hendaki.
Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Engkau masukkan malam dan kepada siang pada kau masukkan malam pada siang, siang pada malam. Tadi dua. Ini dimasukkan jadi bolak-balik itu. Kemudian wa tuhrijul hayya minal mayyiti wa tuhrijul mayyita minal hayy. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dikembalikan-balikan tadi. Perputaran kehidupan. Di ujung itu wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Dan engkau memberi rezeki kepada siapapun yang kau kehendaki tanpa hitungan, tanpa batas. Mudah. Ini tanpa batas. Tanpa hitungan. Nah, misalnya kita kan insya Allah kita usahakan terus, misalnya sholat sunat sebelum subuh, misalnya itu ada pahalanya luar biasa, melebihi itu, nilainya lebih daripada dunia dan seisinya. Itu sholat sunatnya, apalagi sholat subuhnya. Ini lupa lah, biasanya kok ya tetap kenapa penghasilannya sedikit. Oh, ini tidak ada urusan, tidak ada urusan nih. Nanti pahala nanti di akhirat luar biasa. Itu nanti ditabung di akhirat yang banyak. Di dalam kehidupan ini kita pasti diberi rezeki, pasti ada sudah. Dari manapun datangnya ada. Sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan keperluan ya, kebutuhan. Kalau perluan, apa dia perlu macam-macam impian. Tapi ini kebutuhan, apapun di sana yang memang sangat-sangat dibutuhkan pasti diberi. Nggih. Misalnya contoh dulu nih waktu ya banyaklah contohnya. Misalnya kita masih membutuhkan harta sedikit, penghasilannya sedikit. Gitu. Pas membutuhkan misalnya ada anak kuliah dan sebagainya, juga hartanya ditambah. Tapi nanti kuliah selesai, anak kuliah selesai, penghasilan jadi mana? Ini sudah banyak contoh, banyak kasus nyata. Ini kalau kita pelajari hikmahnya di sana. Oh iya. Biar anak kuliah butuhkan dana banyak. Kok rezeki mengalir? Ternyata itu tadi. Nah, wis lulus kabeh. Kok sidik? Ya memang itu kebutuhan sedikit gitu. Jadi ini kalau kita sudah hitung tadi, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, dan engkau memberi rezeki pada siapa yang kau hendaki tanpa batas. Sudah, Allah yang ngatur itu. Nah, makanya jamaah yang berbahagia ini kita tetap harus semangat, aktivitas berbuat baik terus semangat, menegakkan salat terus semangat, berbuat sesuai dengan contoh-contoh Rasulullah yang dicontohkan terus semangat. Tadi kita kan harus hanya mengharap ridho Allah saja. Wa turidu, nah turidu wajh Allah. Kamu menghendaki keridhaan Allah, wajah Allah. Ini yang kita tekankan. Sebab hidup ini cuma sebentar kan, sebentar. Nah, di dalam ini hadis riwayat Bukhari ini Rasulullah menjelaskan ini. Ini tentang sedekah ini. Dari Abu Hurairah ya. Ini Rasulullah menjelaskan di sana, barang siapa yang bersedekah senilai sebutir kurma dari usaha yang halal, kan ini. Barang siapa yang bersedekah kurma senilai sebutir kurma dari usaha yang halal, dan Allah hanya menerima yang baik-baik. Allah hanya menerima yang baik-baik. Maka Allah menerimanya dengan tangan kanannya, kemudian mengembangkannya bagi pelakunya. Sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara anak kuda hingga sebutir kurma itu menjadi sebesar gunung. Nah, ini. Jadi mulai dari hatta yakuna mithal jibal. Jadi sebutir kurma tadi, kama yurabbi ahadukum falwahu hatta yakuna mithal jibal. Mithal jabal. Jadi sebutir kurma tadi kayak menjadi seperti gunung. Gunung cilik, gunung Serawat kok cak ngono gede nih. Nah ini nih kita
harus yakin sudah. Apalagi tadi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, dan Engkau ya Allah memberi rezeki pada siapa yang Kau hendaki tanpa hisab, tanpa hitungan, tanpa batas, sakarep ya, semau Engkau, sekehendak Engkau sendiri. Nah, ini kita harus benar-benar itu tadi, Allah sudah benar-benar ya dipuji orang yang wis iman, terus perbuatannya bagus sesuai dengan perintahnya apa saja dijelaskan, larangannya apa ditinggalkan, benar-benar bersyukur, bekerja. Bersyukur itu berarti menggunakan segala nikmat untuk berbuat taat. Bersyukur apapun yang diberi Allah digunakan sebaik-baiknya, apapun kadarnya, sedikit banyak, berbuat baik kepada makhluknya. Ini terus di sana tidak pernah melalaikan menegakkan sholat tadi. Harta yang banyak kalau sudah dihitung-hitung kok melewati nisab, berarti zakat itu wajib dikeluarkan. Sebelum sampai nisab berarti sedekah itu dikeluarkan. Sebelum nisab ya, hartanya sidik sebelum nisab, sedekahnya dikeluarkan. Nah ini kata dia Rasulullah menjelaskan dalam hadis Bukhari itu, sebutir kurma jadi sebesar gunung. Nah, ini maka di sana sama yang berbahagia, kemuliaan yang luar biasa tadi. Nah, ujungnya balasan mereka di sisi itu Rabbnya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, ini ujung ayatnya. Wa dan la, tidak khaufun ya, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Ini tidak takut, khauf. Tidak ada ketakutan bagi mereka. Apa? Kok ya nek ini tidak boleh, harus yakin. Harus yakin di sana tidak ada takut, tidak ada ketakutan didolimi dan sebagainya, dirugikan enggak. Aku kerja sama no duitnya akeh tak bagi-bagi lagi. ini mulai ini bisikan setan nih. Wis duwe duit akeh lali, kok nek tak karo eman. Nah ini wis kadung ketok akeh jutaane wis 100 juta misalnya, jasad lebih satu nisab lebih 2,5%, 1 juta 2,5% berarti 2,5 juta. Aku kerja awan bengi kok tak mulai pun setannya idik-idik 2,5 juta akeh lo ya. Ini harta setahun sudah sampai 100 juta katakan gampangannya. Berarti nisabnya kan zakatnya kan 2,5%. Bisi iku sak ngono iki akeh lho, bukan uang sidik. Lah ini mulai pun. Nah, untuk orang yang iman ndak takut itu, ndak takut rugi, memang sudah itu kepastiannya Allah. Allah pasti melipat gandakan dengan tadi di luar biasa kan pahalanya dilipat gandakan, ya, ndak pakai hitungan. Penjelasan sebutir kurma dari sebesar gunung sudah. Di situ Allah menunjukkan bahwa itu muliaannya seperti itu. Balasannya di sisi Allah sudah. Ini. Sehingga jamaah yang berbahagia itu tadi wala khaufun alaihim, dan tidaklah mereka itu ada ketakutan pada mereka, tidak ada. Wala hum yahzanun, dan la tidaklah hum mereka itu yahzanun huzun, sedih. Tidak ada kesedihan. Nah, misalnya pas hartanya sidik, tidak ada kesedihan. Ya penting Allah pasti memberi, entah bagaimana caranya. Ada banyak pelajaran di alam itu, kadang-kadang rezeki datang dari mana saja itu di alam, katakan alam hewan dan sebagainya itu jadi pelajaran banyak. Nah, bagi manusia sendiri sebetulnya ya udahlah, pasti Allah memberikan rezeki dari manapun datangnya. Yang kalau sudah iman, perbuatannya bagus, menegakkan sholat, kok misalnya hartanya dikit nggak bisa zakat, ya nggak masalah. Enggak sedih, enggak khuzun, enggak takut, enggak takut keluar dan sebagainya. Sudah pokoknya penting Allah mesti ngatur. Ini. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia dari ayat ini, apalagi kalau kita padu dengan kemarin itu, ya mahakumullahu riba wa yudbis shadaqah, Allah akan memusnahkan riba dan terus akan memusnahkan riba itu dan terus menyuburkan sedekah.
Setelah orang itu nanti dipahami, sedekahnya makin subur. Sedekah sebutir kurma jadi sak gunung. Wah, gitu. Kita bisa bayangkan. Hanya dewi sedekah 10.000 dari sepiro gede ini. Ya, enggak takut. Apa iya? Nah, ini enggak usah takut. Enggak usah apa? Enggak ada keraguan. Enggak boleh ragu. Ini. Makanya al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kamu menjadi orang yang ragu-ragu. Apalagi mengenai itu wallahu la yuhibbu kulla kafirin atim. Allah enggak suka, enggak pernah, tidak teman-teman menyukai, menyintai enggak akan orang yang terus-menerus di sana ingkar dan selalu berbuat dosa. Sehingga jemaah yang berbahagia, ini jam kurang lebih. Nah, jadi itu apa? Bagaimana Allah membina kita, bagaimana Allah menghancurkan riba, menyuburkan sedekah. Nah, ini Allah memberikan arahan gini loh. Melalui Rasulnya juga dijelaskan seperti itu. Maka sedekah itu jadi subur, tidak riba lagi. Si wis kadung riba, ya wis stop bandek. Sing biyen ya wis. Nah, yang dulu ya sudah, urusan Allah sekarang tobat kembali dibalik. Nah, iman, tadi perbuatannya baik, sedekah diperbanyak. Jadi kalau orang ini ya, yang harus kita pahami ini, siapapun ini berlaku semua ya. Kalau seseorang si A katakan sedekah, maka dilipat gandakan, katakanlah 10 kali. Ini berlaku untuk seluruh manusia. Apa orang itu kafir atau iman? Iya. Cuma bedanya orang yang tidak iman, yang kafir itu dibalas saiki. Kalau mereka memberikan harta itu 10.000, ya dibalas jadi 100.000 ya saat ini. Di akhirat tidak dapat apa-apa. Gitu. Kalau kita dengarkan ada orang yang pemimpin itu loh agama sing gak iman ternyata mereka gak iman ya. Mereka kok sedekahnya wakeh ya. Mereka loman dan sebagainya. Mereka usahanya juga tambah sepertinya tambah berkembang. Nah, ini kita nggak usah kepencut ya, apa ya? Iya, kepencut apa usahanya? Tidak usah punya keinginan ke sana lah ya, cita-cita atau apa ke sana. Yang penting kita tadi kalau kita sedekah, katakan tadi contohnya sebutir kurma dari sebesar gunung, nanti gunungnya yon kok diisi. Kalau dikenok saiki kabeh malah susah nih, malah enggak bisa kerja. Apa ngerekso apa itu ngerekso njogo harta terus malahan khawatir gini Pak. Nah, ini jemaah yang berbahagia, yang bisa kita pelajari malam ini ya hanya satu ayat akhirnya. Ya satu ayat nih. Nah, ini harus kita yakin. Allah sudah menurunkan panduan ini sejak 1400 tahun yang lalu ya, melalui seorang manusia yang istimewa mulai dari kecil dan sebagainya sampai diangkat jadi rasul, yang besok itu tanggal merah juga tertulis itu memperingati kelahiran itu ya. Ini ya udah kita berarti diingatkan, oh ya dulu pernah lahir seorang manusia asli, bukan fiktif gitu, asli bukan fiktif, benar-benar sejarah ada sejarah nyata. Seorang manusia lahir dari kecil itu nggak punya ayah, lahir sudah ayahnya meninggal, bersama tinggal bersama ibunya, belum sampai usia 7 tahun, belum 10 tahun lah, belum 7 tahun ibunya meninggal juga, sudah seperti itu dan seterusnya nanti bisa kita baca di Sirah Nabawi itu dari bagaimana sejarah Nabi. Nah, ini jemaah yang berbahagia yang bisa kita pelajari malam ini. Mudah-mudahan ini menambah semangat kita dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri kaji kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.